Maaf deh. Baik, renungan kita pada malam hari ini, biarkanlah dirimu dibentuk oleh tarikan yang kuat dari sesuatu yang kamu cintai. Setiap penglihatan tentang keindahan akan lenyap. Setiap perkataan yang manis akan memudar. Berhenti merasa kamu begitu kecil. Kamu adalah alam semesta yang bergembira. Dalam perjalanan itu, tak ada lorong sempit yang lebih sulit dari ini. Beruntunglah orang yang tak membawa kedengkian sebagai teman. Jangan merasa kesepian, seluruh alam semesta ada di dalam diri kamu. Tuhan telah memasang tangga di hadapan kita. Kita harus mendakinya setahap demi setahap. Ketika engkau melambung ke angkasa ataupun terpuruk ke dalam jurang, ingatlah kepadaku, karena akulah jalan itu. Apa yang kau cari sedang mencarimu. Dimanapun kamu berada, jadilah jiwa di tempat itu. Oleh Rumi. Jamaluddin Rumi dikenal sebagai penyair dengan karya indahnya. Nama Jalaluddin Rumi tentu saja sudah sangat familiar bagi para pencinta sastra dan filsafat. Pria yang dikenal Rumi ini merupakan seorang penyair Sufi yang lahir pada tahun 1207 Masehi. Rumi dikenal dengan kemampuan intelektualnya yang tinggi, serta mampu menuangkan perasaan ke dalam bentuk puisi. Karya puisi Rumi memiliki kata-kata indah dan penuh makna. Meskipun dikenal sejak abad 13 awal, karya-karya dari filsuf asal Persia ini masih abadi dan terkenal. Bahkan karya Rumi masih bisa dipublikasikan di dunia modern sekarang ini. Kita akan berdoa buka. Kami undang Brother Tobing, Ferdinand Tobing, boleh doa buka ya. Terima kasih, silakan. Baik, kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah, Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang kami muliakan di sepanjang kehidupan kami, karena Engkaulah pencipta kami dan terus memelihara kami, dan senantiasa Engkau menyertai kami, supaya kami mengerti bahwa Engkaulah satu-satunya Allah kami yang sudah memberikan anak-Mu yang tunggal untuk keselamatan manusia. Bila mana kami memulai aktivitas kami pada hari ini di dalam diskusi kerohanian, kiranya roh Tuhan ada di dalam hati dan pikiran kami, dan khususnya kepada Bapak Hotmatua Panggabean, supaya Tuhan memberikan akal budi kebijaksanaan daripada sorga, sehingga kami bisa melihat bahwa Tuhan senantiasa memberikan tanggung jawab kepada kami untuk kami bisa saling menguatkan, khususnya menjadi saksi bagi saudara sepupu kami. Kiranya Tuhan juga memberkati semua perangkat, semua partisipan, dan demikian juga Tuhan moderator, kiranya Tuhan memberikan kebijaksanaan sehingga kami semuanya akan terarah menjadi anak-anak Tuhan yang siap untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali. Inilah permohonan kami yang kami sampaikan di dalam nama anak-Mu Yesus Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. 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 Terima kasih, Brother Ferdinand Tobing, atas doanya. Baik, sebelum kita lanjut, kita akan mendengarkan lagu pujian dari Kuartet Ika tahun 1971-1974. Kuartet Ika ini terdiri dari Dr. Daniel Inyo, kemudian almarhum Pendeta Sarmun Kartagi, kemudian almarhum Yan NK, Pendeta Edison Panjaitan, dan Pendeta J. Silitonga. Judul lagunya adalah Bila Aku Perlu Dengan Tuhan. Mari kita nikmati. Bila aku perlu dengan Tuhan, Tuhanku perlu Dia sekarang. Oh, ku perlu Dia sekarang.
dia sekarang. Oh mulia bila aku perlu dengan Tuhan, Tuhanku perlu dia sekarang. Ku perlu tiap hari dan tiap saat. Perlu waktu pagi, perlu waktu pagi, perlu waktu pagi, perlu waktu malam, perlu waktu malam, perlu waktu malam, perlu waktu malam, oh ya perlu waktu siang, perlu waktu siang, waktu siang, perlu waktu siang bila surya bersinar. Bila aku perlu dengan Tuhan, Tuhanku perlu dia sekarang. Oh, ku perlu dia sekarang. Tuhanku perlu dia sekarang. Bila aku perlu dengan Tuhan, Tuhanku perlu dia sekarang. Ku perlu tiap hari dan tiap saat. Waktu susah, perlu waktu susah, perlu waktu duka, perlu waktu duka, perlu waktu duka, perlu waktu senang, perlu waktu senang, perlu waktu senang, perlu waktu senang bila hati bergema. Bila aku perlu dengan Tuhan, Tuhanku perlu dia sekarang. Oh, ku perlu dia sekarang. Ku perlu dia sekarang. Oh, bila aku perlu dengan Tuhan, Tuhanku perlu dia sekarang. Ku perlu tiap hari dan tiap saat. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Luar biasa ya. Kita mengenang masa-masa kecil kita di mana kuartet ini mengudara baik di Radio Republik Indonesia dan juga di TVRI. Baik, kita respons atas lagu pujian tersebut dengan memberikan reaction tanda hati. Mari kita berikan sebagai rasa syukur kita atas lagu pujian tersebut. Amin. Kita lanjutkan dakwah pada malam hari ini. Pengkajian Islamologi malam hari ini berjudul Petunjuk yang Benar, sebuah uraian terkait petunjuk firman Allah yang tercatat di dalam Alkitab dan Al-Quran. Untuk itu, mari kita sediakan waktu dan tempat kepada Bapak Ucap Panggabean untuk memaparkan akan tema ini. Waktu dan layar kami persilakan. Terima kasih, brother. Shalom, teman-teman sekalian. Shalom. Ya, selamat malam Indonesia, selamat siang Jerman, selamat pagi Amerika. Kita bersyukur saat ini boleh bersama-sama kembali ada dalam satu ruangan Zoom untuk kita belajar bersama, memahami lebih dalam lagi saudara sepupu kita yang kekasih, yaitu Bani Timur, Bani Kedar, atau Bani Ismail, atau Bani, atau kalau bahasa bercanda saya sebut cap beduk gitu ya. Kita bersyukur Tuhan kasih kesempatan kita untuk belajar mengenali mereka lebih dalam lagi. Ya. Terima kasih teman-teman yang sudah berkenan hadir. Jadi terima kasih kepada Pua ya, yang dimotori oleh Tigor, Ita, dan yang lain-lain yang ada di sini. Ada Palmer, ada yang lainnya yang sudah menyiapkan, memfasilitasi acara ini untuk kita. Teman-teman, acara ini istimewa ya, unik, beda dengan Zoom lain atau YouTube yang lain. Ini bukan ajang apologetika atau debat. Ya. Kita belajar bersama sesama umat tebusan, karena utamanya untuk orang-orang Kristen ya. Tapi kalau ada yang Islam hadir ya terima kasih. Ya, kita senang aja. Tapi ini utamanya untuk orang-orang Kristen, agar orang Kristen, entah Advent atau Advent, memahami keberadaan mereka di Indonesia. Ya.
di mana sudah fakta kehidupan kita, kanan, kiri, depan, belakang Islam. Saudara sepupu kita. Nah, Alkitab mengajari kita bahwa Islam itulah saudara kita yang kekasih. Bukan musuh, bukan rival. Tetapi kalau istilahnya Brother Daniel Sutami malah keren ya. Kerabat dekat jelang kiamat. Kita ini menuju kiamat, Islam itu kerabat dekat kita. Dan ini Alkitabiah teman-teman. Bukan mengada-ada. Dan saya pikir mungkin cuma Advent yang memahami Islam sebagaimana apa adanya. Kalau Kristen lain mungkin agak menganggap Islam seperti yang saya pikir ya kurang bersahabat. Contohnya, ketika Islam disapa turunan Ismail disapa sebagai keledai liar, itu konotasinya negatif bagi orang. Tapi kita harus memahaminya keledai liar sebagai sesuatu yang positif. Kan Ismail di Alkitab disapa sebagai keledai liar. Betul. Nah, kita terus memahami secara positif. Kenapa? Karena mamanya Ismail ini adalah budak. Oh gitu bicara keledai liar itu bicara kebebasan. Bukan sesuatu yang negatif. Ya. Nah, makanya forum ini diadakan oleh grup teman-teman di PUA, Persaudaraan Umat Allah, untuk coba kita yang cap lonceng ini bisa memahami cap beduk apa adanya sesuai dengan mereka dan sesuai dengan pandangan Alkitab. Kita kan ngerti bahwa saudara sepupu kita juga akan berbondong-bondong menyambut Isa Al-Masih datang yang kedua kali. Mereka juga umat Advent loh. Ini sesuai dengan Yesaya 67. Mereka akan berbondong-bondong menyambut Isa Al-Masih. Nah, dalam kajian saya, kita lah ya di grup ini, saya memperlakukan Quran sebagai firman Tuhan. Memperlakukan, menganggap. Kenapa? Karena saya atau kita mau belajar bersama Islam untuk memahami tentang jalan kebenaran. Gitu loh. Nah, saya bertitik tolak dari rukun iman Islam. Ya. Yang terdiri dari 6 item. Rukun iman Islam, saya ulang ya. Iman pada Allah, pada malaikat-malaikat, pada kitab-kitab, pada nabi-nabi, pada kiamat, dan pada takdir. Kadang-kadang. Nah, saya mau garis bawahi atau tekankan yang item yang ketiga. Iman kepada kitab-kitab. Ini Islam loh. Islam diwajibkan mengimani kitab-kitab, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Quran. Nah, Taurat, Zabur, Injil ini ada di Alkitab sekarang. Terlepas dari mereka mengakui atau enggak ada urusan kita. Tapi faktanya, Taurat, Zabur, Injil ada di Alkitab. Nah, bertitik tolak di situ, kita mau mengajak, dan saya ini ngajak teman-teman sesama Kristen untuk memahami mereka lebih jauh lagi, agar kita bisa menuntun mereka kepada pengenalan yang benar tentang Isa Al-Masih. Sang petunjuk itu. Ya. Atau sang Injil itu. Ya, sang Injil itu. Makanya kita nanti kutip-kutip ayat Quran. Nah, mengutip ayat Quran nggak usah takut. Yang tidak boleh itu melecehkan, menghina. Ya. Kalau mengutip itu bagus saja. Ya. Kenapa? Karena Quran seperti Injil itu kitab terbuka. Kitab terbuka artinya boleh dong dikutip, boleh kita baca, apapun agama kita, boleh kita pelajari. Ya. Jadi teman-teman nggak usah takut. Wah, Kristen kutip-kutip Quran menista. Jangan takut. Ya. Kita bisa membela diri. Karena apa? Karena Quran ditujukan kepada semua orang. Jadi apapun agamanya, apapun suku bangsanya, ya ada akses ke Quran. Makanya bersyukur Quran diterjemahkan. Kalau dulu kan nggak boleh. Jadi kita yang orang Indonesia ini bisa ngerti isi Quran gitu loh. Nah, saya nggak bisa bahasa Arab. Ya, tapi saya Quran terjemah bahasa Indonesia udah bolak-balik saya tamat baca. Jadi saya sedikit banyak mengerti logikanya gitu loh ya. Jadi saudara yang baru
gabung atau apa, jangan kaget kalau kita belajar tentang Quran. Dan tidak perlu saudara bertanya apakah saudara Panggabean percaya sama Quran, firman Tuhan, nggak perlu ya. Karena apa? Itu kita gunakan Quran sebagai alat bantu, ya, alat bantu kita, atau istilah saya yang lebih keren mungkin alat transportasi kita kepada Islam. Ya, jadi alat transportasi yang membawa kita kepada Islam itu Quran. Ya. Kenapa? Di dalam Quran ternyata ada banyak mutiara-mutiara kebenaran. Firman Tuhan. Ya, ada banyak. Sehingga saya keluarkan statement, ini statement ini saya populerkan, saya cetuskan waktu di Jerman, di Adventist Freedom University, ya, yang mengatakan setiap orang Islam yang rendah hati membaca Al-Quran pasti jadi Kristen, dan setiap orang Kristen yang rendah hati membaca Alkitab pasti jadi Advent. Ini tak terbantahkan, saudara. Ini fakta. Saya sudah ketemu banyak orang Islam menjadi Kristen bukan gara-gara diinjili, tapi gara-gara belajar Quran dengan rendah hati. Saya udah ketemu banyak orang. Terus saya juga ketemu banyak orang, ya, orang Kristen, apapun denominasinya, ketika dia baca Alkitab dengan rendah hati, menjadi Advent. Amin. Saudara jangan batasi Advent itu agama ya. Jadi Advent. Jadi umat yang merindukan kedatangan Yesus yang kedua kali, menantikan. Nah, ketika kita menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali, berarti apa? Kita harus back to basic, kembali ke Alkitab dong. Kita mesti belajar Alkitab, cari tahu apa persiapan kita di dalam kita menantikan Sang Raja datang. Begitu ya. Nah, malam ini saya kasih judul pembahasan kita tentang petunjuk yang benar. Saya belum masuk ke materi petunjuk itu apa belum. Itu topik tersendiri, itu yang lebih mendalam lagi. Sekarang sekedar saya mau ambil ada petunjuk di dalam kitab suci yang 4 itu, ya. Taurat, Zabur, Injil, dan Quran. Ada petunjuk, ya, yang benar bagi kita orang-orang berdosa ini. Kalau kita ingin sampai ke kampung surga, kalau kita ingin tiba di kehidupan kekal nanti. Terima kasih Brother Tigor yang sudah menyiapkan tadi bacaan pendahuluan yang luar biasa ya. Ini Brother Tigor selalu dapat sesuatu yang luar biasa. Itu bacaan dari Jalaluddin Rumi. Jangan saudara pikir dia Kristen secara agama. Tapi tulisannya luar biasa, itu Alkitabiah, teman-teman. Kebenaran dimanapun itu tetap kebenaran. Jangan kita fanatik buta sempit. Seolah-olah kebenaran cuma ada di Alkitab. Dimanapun kebenaran, tetap itu kebenaran. Ya. Dimanapun letaknya. Bayangkan tadi, kalau saudara perhatikan Jalaluddin Rumi tadi, yang orang Persia ini, mengatakan, ketika engkau melambung ke angkasa atau terpuruk ke dalam jurang, ingatlah kepadaku. Ku ini huruf besar, karena akulah jalan. Ini menunjukkan kepada petunjuk yang benar. Bagi saya ini luar biasa. Saudara. Ini sama dengan Yohanes 14 ayat. Ayo teman-teman. Sama dengan Yohanes 14 ayat 6. Ya, ayat 6. Saya bacakan ya, Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kan luar biasa. Mungkin Jalaluddin Rahmat tidak kenal. Kok Jalaluddin Rahmat? Sorry, Jalaluddin Rumi. Jalaluddin Rumi mungkin nggak kenal Yesus. Tapi tulisannya mendapat inspirasi dari roh, saya pikir. Menunjuk kepada jalan. Allah itu jalan. Kata Alkitab, Yesus jalan. Itu petunjuk yang benar, jalan ini ya. Jadi kita makanya mau gunakan resources yang ada.
Kita ini tinggal di Indonesia. Ada loh kitab Quran yang sangat disanjung, diidolakan oleh saudara sepupu kita Muslim. Dan ternyata Muslim wajib mengimani bukan cuma Quran, tapi juga Taurat, Zabur, atau Mazmur, dan Injil. Nah, jadi kita coba anggaplah 4 buku ini satu buku. Ya, Kitabullah, kitabnya Allah, 4 buku ini. Nah, kita coba belajar dari situ. Nah, kalau kepada sesama Kristen kita belajar Taurat, Zabur, Injil untuk menolong mereka. Ini bukan masalah agama ya. Saya nggak ada urusan agama apapun. Saya memang tercatat di gereja masih Advent 7. Tapi kabar yang saya bawakan tidak ada urusan agama tertentu. Tapi urusan dengan firman Tuhan. Karena bagi saya, agama itu mengkotak-kotakan kita. Agama. Tapi firman Tuhan itu mempersatukan kita manusia. Siapapun dia, apapun agamanya, suku bangsanya, dimanapun dia, firman Tuhan mempersatukan kita. Kok nggak ada yang respon? Amin gitu loh teman-teman. Amin. Ya Amin. kalau setuju. Lupa buka ini, buka speaker. Buka Jangan. mic itu. Kita nih nggak usah tegang-tegang. Ini kelas belajar bersama. Ya. Amin, amin. Jadi kalau perlu respon, biar kita bersemangat lah. Ya, jadi ini karena saya udah bolak-balik tamat baca Quran, jadi ada banyak saya ketemukan mutiara-mutiara kebenaran di Quran itu. Ya. Yang kalau dibaca dengan rendah hati oleh saudara sepupu kita, mereka akan tertuntun kepada kebenaran. Ya. Jadi Quran menuntunmu kepada Alkitab. Quran menuntunmu kepada Yesus Kristus. Atau yang siapa Isa Al-Masih. Di Al-Quran. Kalau bacanya dengan rendah hati. Jadi makanya teman-teman kalau baca nggak usah baca Quran, baca Alkitab pun harus rendah hati. Kalau tidak rendah hati, nggak usah baca Alkitab, bagus baca majalah aja, baca koran, baca apapun. Jangan baca firman Tuhan kalau tidak rendah hati, karena tidak akan mengubah kita, maka kita akan makin tenggelam dalam dosa kita. Loh, saya ulang, baca firman Tuhan nggak rendah hati malah makin tenggelam dengan dosa kita mungkin. Kenapa? Firman Tuhannya nggak berpengaruh. Dia pikir dia yang benar. Kita sudah salah, baca firman Tuhan nggak rendah hati. Ya kita nggak akan ditegur oleh firman Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan disesuaikan dengan kita. Harusnya kita yang menyesuaikan diri dengan firman Tuhan. Ketika hidup saya B warnanya. Baca firman Tuhan ternyata harusnya A. Nah kita harus berubah menjadi A. Bukannya firman Tuhannya disesuaikan dengan saya jadi B. Harusnya begitu. Itulah orang rendah hati. Jadi orang rendah hati maunya dituntun oleh Roh Kudus. Oleh Tuhan. Tapi orang tinggi hati maunya menuntun Roh Kudus. Menuntun Tuhan. Orang tinggi hati. Tuhannya mau dituntun kemana-mana. Ya nggak bisa lah. Nggak bisa ya. Jadi kita harus rendah hati. Makanya ketika kita rendah hati, maka firman Tuhan akan berkuasa sama kita. Contoh sederhana ya. Ini bukan soal agama. Saya ini pemakan babi. Babi matang ya. Babi panggang karo enak. Atau sak-sak babi enak. Ya, saya usul makan. Terus saya ambil saat teduh. Saya baca firman Tuhan. Alamak. Ketemu tulisan dalam firman Tuhan. Babi haram. Kalau saya bacanya nggak rendah hati, itu nggak akan ngaruh. Dia baca firman. Tapi makan babi jalan terus. Contohnya. Tapi kalau saya rendah hati, mengosongkan diri saya di hadapan firman Tuhan. Ya, ketika saya baca babi haram. Alamak. Loh, gua kok makan babi ya? Amin. Saya akan berdoa, Tuhan, tolong Tuhan, kasih pengertian Tuhan. Akan begitu. Maka firman Tuhan akan berkuasa mengubah hidup kita. Maka semakin baca firman Tuhan, kita akan semakin dekat dengan Tuhan. Amin. Makin selaras dengan, itulah tujuannya. Baca firman Tuhan. Nah, inilah tujuannya, Zoom ini diadakan. Kita belajar bersama. Bukan mau berapologetika, berdebat, menjatuhkan Islam, bukan.
Kita mau memahami Islam lebih dalam lagi agar kita bisa menyeberangkan Injil pada mereka. Bukan agar mereka menjadi Kristen atau jadi Advent, bukan. Agar mereka terpapar firman Tuhan apa adanya. Nanti yang bersangkutanlah berhubungan dengan firman Tuhan. Kita nggak nyenggol agamanya. Silakan. Ini loh Mas, di Quran ada begini Mas. Mas kan Islam, ini ada. Nggak usah kita ajari, kita sampaikannya fakta. Nah, malam ini atau saat ini kita belajar tentang satu petunjuk yang benar. Apa itu petunjuk yang benar? Ya, petunjuk itu penting teman-teman. Petunjuk itu gimana ya? Nggak usah diterangkan definisinya lah. Ya udah ngerti kita petunjuk ya. Bisa juga rambu-rambu. Bisa juga alamat. Bisa juga sesuatu yang menuntun kita kepada yang kita tuju. Itu petunjuk. Nah, sebagai orang berdosa, apapun agama kita perlu petunjuk yang benar untuk sampai kepada kebenaran. Kalau ayat-ayat Alkitab tadi katakan, Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa ke surga tanpa Yesus. Jadi ini satu-satunya manusia di dunia, di kitab suci manapun, ya, yang dengan berani mengatakan akulah jalan kebenaran. Dan ini, saudara, ada juga tulisan Jalaluddin Rumi, filsuf orang Persia, dia mengatakan Allah itu jalan. Dimanapun kita berada, apakah sedang berada di puncak, atau sedang berada terpuruk di bawah, ingatlah Tuhan senantiasa. Ya. Nah, petunjuk yang benar. Jadi kita mau belajar, ada ayat-ayat Al-Quran yang menuntun kita kepada petunjuk yang benar itu. Ya silahkan Mas Tigor, digeser itu. Ya, Mbak Ita tolong ya, seperti biasalah minta tolong dibacakan ayatnya. Quran Surat 5 Al-Ma'idah 44. Karena itu janganlah kamu takut ke manusia, dalam kurung tetapi takutlah kepadaku, dan janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir. Oke, terima kasih ya. Ini yang saya mau tekankan di sini adalah yang pertama, jangan takut kepada manusia. Takutlah kepada Allah, kepadaku. Ya. Dan jangan memutuskan perkara ya dengan selain dari firman Allah. Jadi memutus perkara berdasarkan firman Allah. Ini yang kalimat terakhir ya. Ini saya pikir ayat luar biasa ya. Jangan takut, makanya kita menjadikan pedoman. Jangan takut pada manusia, harus pada Allah. Nah, jadi kalaupun kita punya masalah, selesaikanlah dengan sesuatu, dengan firman Tuhan yang Tuhan sudah kasih ke kita. Ini ayatnya ya. Ya, berikutnya ada beberapa ayat saya ambil berikutnya. Quran Surat 6 Al-An'am ayat 154. Kemudian kami telah memberikan kepada Musa kitab dalam kurung Taurat untuk menyempurnakan dalam kurung nikmat kami kepada orang yang berbuat kebaikan, untuk menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat agar mereka beriman akan adanya pertemuan dengan Tuhannya. Amin. Ya, mulai terarah ya. Ada petunjuk dan rahmat di dalam kitab Taurat. Nah, saudara tadi kalau perhatikan Mbak Ita baca dalam kurung itu artinya ini kata-kata yang dalam kurung tidak ada dalam bahasa aslinya. Itu ditambahkan. Ya, seringkali pas. Penamaan seringkali pas macam ini pas. Kepada Musa kitab dalam kurung Taurat ini pas. Tapi sering juga kurang pas. Sering juga manusia itu menambahkan tafsir dia pribadi, pemahaman dia pribadi. Ya, kepada teks yang ada.
Jadi kadang pas, kadang enggak. Makanya dalam kurung itu udah kaidah internasional. Kalau kata-kata tidak ada dalam teks aslinya, harus dalam kurung. Taruh dalam kurung. Nah, di sini Tuhan memberikan petunjuk kepada siapa? Kepada semua orang yang mau berbuat kebaikan. Ya, kalau yang nggak mau berbuat kebaikan ya nggak ada urus. Ya, ini kepada orang yang rendah hati lah, yang mau berbuat kebaikan. Jadi ada petunjuk Tuhan dalam kitab Taurat. Ya, lanjut. Ayat yang ketiga. Quran surat 7 Al-A'raf ayat 154. Dan setelah amarah Musa mereda, diambilnya dalam kurung kembali lauh-lauh dalam kurung Taurat itu. Di dalam tulisannya terdapat petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Amin. Ini lebih menjurus lagi. Ini maksudnya apa? Ini peristiwa waktu Musa turun dari puncak Sinai ya. Dia marah karena bangsa Israel menyembah lembu. Musa marah. Tapi setelah Musa reda marahnya, diambillah Taurat itu. Yang di dalamnya ini merujuk kepada 10 hukum, teman-teman. Yang di dalamnya terdapat petunjuk dan rahmat. Ada petunjuk Tuhan diberikan. Ya. Berarti ini petunjuk yang benar. Karena dari Tuhan toh. Yang diberikan Tuhan kepada manusia, ya konteks waktu itu, ya kepada bangsa Israel. Waktu mereka pulang dari tanah perhambaan di Mesir. Makanya 10 hukum Tuhan tegaskan lagi kepada bangsa Israel, karena selama 400 tahun lebih bangsa Israel sudah menjadi budak di tanah Mesir. Mereka sudah lupa dengan hukum Tuhan. Udah lupa. Udah nggak bisa lagi sucikan Sabat. Nggak bisa lagi hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kenapa? Budak. Budak itu nggak bisa apa-apa. Nggak punya hak. Harus ikut tuannya. Nah, ketika mereka dibebaskan Tuhan dari perhambaan di Mesir, dalam perjalanan menuju tanah Kanaan, maka Tuhan memberikan 10 hukum. Ini bukan sesuatu yang baru. Ya. Hukum itu sudah ada sebelum mereka menjadi hamba. Ini penegasan kembali. Nah, inilah ada petunjuk dan rahmat di dalam 10 hukum itu. Ya, lanjut. Ayat berikutnya. Quran surat 17 Al-Isra ayat 2. Dan kami berikan kepada Musa kitab dalam kurung Taurat, dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel dalam kurung dengan firman, janganlah kamu mengambil dalam kurung pelindung selain aku. Oke, terima kasih. Ini saya ambil beberapa ayat ya, ada mungkin 5 ayat yang menunjukkan bahwa Taurat itu adalah petunjuk. Taurat itu petunjuk itu maksudnya. Dan ini tulis di Quran, bukan di Alkitab, di Quran. Jadi Quran mengakui bahwa Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel. Nah, ini kadang-kadang terjebak di sini teman-teman sepupu kita. Oh, Musa orang Israel, kitabnya Taurat untuk orang Israel. Ini ayatnya. Ini terjebak di sini. Padahal apa? Ya ini satu ayat doang. Nanti ada ayat lain juga. Taurat untuk siapa? Untuk manusia semuanya. Jadi kita jangan membangun doktrin dari satu ayat, ya tidak boleh. Jadi kitab Taurat bukan hanya untuk Bani Israel, memang diberikan kepada Bani Israel, tapi untuk manusia. Ya. Jangan kita persempit artinya. Oke, lanjut ayat berikutnya. Quran surat 28 Al-Qasas ayat 43. Dan sungguh telah kami berikan kepada Musa kitab dalam kurung Taurat setelah kami binasakan umat-umat terdahulu untuk menjadi pelita bagi manusia dan petunjuk serta rahmat agar mereka mendapat pelajaran. Amin. Ayat berikutnya udah jelas tak?
tadi katanya untuk Bani Israel. Nah, sebagian teman kita langsung menganggap, oh, kitab Taurat untuk orang Israel. Ada ayat lain mengatakan, Taurat itu untuk siapa? Itu menjadi pelita bagi siapa? Bagi manusia. Menjadi petunjuk dan rahmat. Bayangin. Taurat itu pelita. Ya, ini sepadan dengan Alkitab loh. Firman-Mu pelita bagi hatiku. Karena lagu itu. Jadi pelita. Firman Tuhan itu pelita. Dalam konteks ini Taurat. Taurat itu pelita. Menjadi petunjuk dan rahmat bagi manusia. Bukan hanya bagi orang Israel. Manusia siapa? Kita pun manusia. Semua suku bangsa itu manusia. Ya, jadi untuk manusia. Kalau Tuhan mengasih ajaran, ngasih petunjuk, ya untuk manusia. Nggak bisa Tuhan ngasih petunjuk hanya untuk grup A, untuk bangsa A. Dan petunjuknya nggak bisa beda-beda dong. Secara logika ya. Misal, oh petunjuk untuk bangsa Arab, Quran. Petunjuk untuk orang Israel, Taurat. Petunjuk untuk orang Kristen, Injil. Nggak begitu. Isinya mestinya sama. Petunjuk itu datang dari apa? Tuhan yang Esa. Tentu ajarannya Esa dong. Kalau di bangsa Arab nggak boleh mencuri, di bangsa Yahudi nggak boleh mencuri juga. Di bangsa kita pun nggak boleh mencuri juga. Ada gitu, itu ajaran Tuhan. Nggak mungkin beda-beda, harus sejalan. Ya, berikutnya. Ya, silakan. Ya. Quran surat 3, Ali Imran 3 dan 4. Dia menurunkan Alkitab dalam kurung Al-Quran kepadamu dengan sebenarnya, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil. Apa itu ya? Oh, Sebelum, ayat 4 ya. Ayat 4 ya, sebelum dalam kurung Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia, dan dia menurunkan Al-Furqan. Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh siksa yang berat. Dan Allah Maha Perkasa lagi mempunyai balasan dalam kurung siksa. Oke, makasih ya. Jadi teman-teman, kalau teman-teman perhatikan, tadi 5 ayat pertama itu, yang saya sajikan bagian 1 tuh, Taurat sebagai petunjuk. Itu bagian pertama tuh, Taurat petunjuk ya. Nah, di bagian berikutnya yang saya tunjukkan bahwa Quran itu membenarkan petunjuk sebelumnya. Jadi Quran turun untuk membenarkan petunjuk sebelumnya. Jadi Quran memberi petunjuk. Apa petunjuknya? Petunjuknya bahwa kitab sebelumnya benar. Itu petunjuknya. Ya. Nah, ini menarik di sini, teman-teman. Jadi karena apa? Sebagian orang beranggapan kalau sudah ada Taurat, Injil, kalau sudah ada Taurat, Injil, kalau sudah ada Injil, Taurat sudah nggak berlaku. Sudah ada Quran, Injil nggak berlaku. Ada banyak orang pemahamannya begitu. Nah, saya pikir nggak demikian ya. Ini mesti satu rangkaian. Karena firman Tuhan itu satu rangkaian. Beda-beda nama, tapi pekabarnya harus sama. Kalau datang dari Tuhan yang sama. Beda, Tuhannya beda-beda. Pekabaran Taurat, pekabaran Injil, pekabaran Quran harusnya sama. Kalau datang dari Tuhan yang sama. Nah, Quran membenarkan. Ya. Jadi, Quran membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya. Jadi membenarkan. Nah, kitab sebelum Quran itu adalah kitab petunjuk dan rahmat. Nah, Quran memberi petunjuk bahwa kitab itu benar. Itu loh yang mau saya angkat. Benar. Oke, ayat berikutnya. Quran surat 5 Al-Maidah ayat 46. Dan kami menurunkan Injil kepadanya, di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Oh, makasih. Ini mesti ayat ini dulu baru yang tadi. Jadi Taurat petunjuk, sekarang Injil petunjuk, nanti Quran juga petunjuk. Itu yang saya tunjukkan sebetulnya ya, petunjuk. Jadi, nah petunjuk-petunjuk ini tidak mungkin menunjuk kepada hal yang berbeda.
tidak mungkin saling bertentangan. Kalau petunjuk yang benar datang dari Tuhan yang benar, Tuhan yang Esa. Jadi petunjuknya harusnya sama, ya, substansinya sama. Oke, lanjut. Quran Surat 2 Al-Baqarah ayat 2. Kitab dalam kurung Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Amin. Nah, ini lebih tegas, singkat ya. Quran itu petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Bertakwa. Ingat pemahamannya, petunjuk berarti menunjuk kepada petunjuk sebelumnya. Kan membenarkan. Nanti kita lihat ayat-ayatnya makin jelas nanti. Bahwa Injil menunjuk kepada Taurat. Quran menunjuk kepada Injil dan Taurat. Nanti kita lihat ayatnya makin ke sana ya. Oke, lanjut lagi ayatnya. Quran Surat 3 Ali Imran ayat 138. Inilah dalam kurung Al-Quran suatu keterangan yang jelas untuk semua manusia dan menjadi petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Penegasan kembali Quran itu adalah petunjuk bagi manusia. Petunjuk ya. Jadi Quran menjadi petunjuk. Oke, lanjut lagi. Biar kita mau cepat, biar kita ada waktu lama untuk diskusi ya. Quran Surat 7 Al-A'raf ayat 52. Sungguh kami telah mendatangkan kitab dalam kurung Al-Quran kepada mereka, yang kami jelaskan atas dasar pengetahuan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Oke, terima kasih. Ini juga sama. Saya kutip beberapa ayat yang senada, yang isinya bahwa Quran, tadi yang pertama, Taurat, Injil, petunjuk. Sekarang saya tampilkan Quran petunjuk. Ya. Ini satu rangkaian firman Tuhan. Ya, oke, silakan dilanjut lagi. Quran Surat 32 As-Sajdah Ya, ayat 3. Oh, Saidah. Sajadah itu sebenarnya. Sajadah. Sajadah. Iya. Oke. Tetapi mengapa mereka dalam kurung orang kafir mengatakan, dia dalam kurung Muhammad telah mengada-adakannya? Tidak, Al-Quran itu kebenaran dalam kurung yang akan datang dari Tuhanmu, agar engkau memberi peringatan kepada kaum yang belum pernah didatangi orang yang memberi peringatan sebelum engkau, agar mereka mendapat petunjuk. Jadi, agar orang Arab mendapat petunjuk, makanya Quran diberikan ya kepada Muhammad. Nah, di sini ada yang saya sedikit kritisi ya, karena apa? Ada yang menggelitik rasa ingin tahu saya. Saya ulangi ya. Al-Quran itu kebenaran yang datang dari Tuhanmu, agar engkau memberi peringatan kepada kaum yang belum pernah didatangi orang. Jadi ini, tolong ini kasih perhatian untuk kalimat, untuk frasa ini. Agar Muhammad memberi peringatan kepada kaum yang belum pernah didatangi orang. Jadi masih gelap gulita orang Arab ini. Belum pernah didatangi oleh Rasul Allah, oleh Nabi Allah. Ini kata Al-Quran ayat Sajadah ayat 3. Nah, saya dapati ini seperti statement ini ya. Tolong perhatikan statement ini yang apa? Kaum yang belum pernah didatangi oleh orang yang memberi peringatan. Nah, ini saya menjadi rasa ingin tahu saya itu timbul ya. Kenapa? Karena saya ketemu ayat ini, ayat berikutnya. Saya ketemu ayat ini. Quran Surat 2 Al-Baqarah 126. Dan ingatlah wahai Nabi ketika Ibrahim berdoa kepada Rabinya, ya Rabiku, jadikanlah Makkah ini negeri yang aman. Tidak ada seorang pun yang diperlakukan buruk di sana. Dan anugerahilah penduduknya aneka macam buah-buahan. Nah, teman-teman, ada sesuatu yang
Aneh nggak? Ayat ini dengan ayat sebelumnya. Boleh teman-teman dapatkan? Rasa ingin tahu saya ini. Ayat ini dengan ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya mengatakan Quran itu peringatan bagi orang-orang yang belum pernah dapat peringatan sebelumnya. Orang yang gelap gulita atau zaman jahiliyah itu ya. Jadi orang-orang Arab itu tinggal dalam kegelapan. Kenapa? Belum ada nabi yang dakwah kepada mereka. Belum ada nabi yang mengajar kepada mereka. Belum ada nabi yang memberi petunjuk Allah kepada mereka. Itu ayat sebelumnya. Tapi di ayat ini saya temukan ayat ini. Perlakukan buruk. Jadi apa kira-kira sambungannya? Boleh teman-teman mau kalau kasih pendapat biar kita belajar ya. Silakan di unmute. Oke, ternyata teman-teman. Tidak ada orang yang memberi peringatan sebelum Muhammad. Amin. Makasih Mas Palmer. Sudah ada yang mau peringatan. Itu siapa? Ibrahim. Ibrahim. Ya, ini saya loh kok iki piye ya? Ya ini sekedar ya. Jadi sebelum Muhammad sudah ada Ibrahim. Ini ayatnya. Bahkan lebih lanjut lagi, Quran mengatakan ayat berikutnya. Ya, silakan dibaca. Quran surat 2 Al-Baqarah ayat 127. Dan dalam kurung ingatlah ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismail, dalam kurung seraya berdoa. Ya Tuhan kami, terimalah dalam kumur amal kami. Sungguh Engkaulah yang maha mendengar, maha mengetahui. Nah, bahkan ini klaim lebih lanjut, Ibrahimlah yang membangun Ka'bah. Ibrahim anaknya. Berarti kan Ibrahim membangun apa enggak dakwah? Dia pasti dakwah lah ya. Berarti sebelum Muhammad sudah ada yang dakwah bagi orang Arab. Beda dengan tadi klaim ayat sebelum ini, 2 ayat sebelum ini yang katakan Muhammad memberi petunjuk dakwah kepada orang Arab yang belum pernah datang pemberi peringatan sebelumnya. Ya, oke lanjut lagi. Quran surat 4 An-Nisa ayat 47. Hai orang-orang yang telah diberi Alkitab, berimanlah kamu kepada apa yang telah kami turunkan dalam kurung Al-Quran, yang membenarkan kitab yang ada pada kamu sebelum kami mengubah mukamu. Lalu kami putarkan ke belakang atau kami kutuki mereka sebagaimana kami telah mengutuk orang-orang yang dalam kurung yang berbuat maksiat pada hari Sabtu. Dan ketetapan Allah pasti berlaku. Oke, terima kasih. Teman-teman, ada kalimat, hai orang-orang yang telah diberi Alkitab. Ini artinya merujuk kepada orang Yahudi dan orang Nasrani. Ya, jadi pemahaman Islam, Yahudi Taurat, Nasrani Injil, itu pemahamannya. Jadi disebut itu yang sudah diberi Alkitab atau Ahlul Kitab. Bahasa Qurannya ya, Ahlul Kitab. Nah, ini ada ayat di sini bahwa Ahlul Kitab, Yahudi dan Nasrani disuruh beriman kepada Quran. Kenapa? Karena Quran membenarkan kitab mereka. Ya teman-teman, tidak masalah kita percaya pada Quran. Sepanjang Quran itu apa? Membenarkan kitab sebelumnya. Lah kita kan bisa percaya pada buku-buku Nyonya White, buku siapapun. Karena buku-buku itu apa? Membenarkan Alkitab. Kan gitu. Jadi nggak ada masalah percaya sama Quran. Sepanjang Quran itu membenarkan kitab Taurat Injil. Kalau Quran tidak membenarkan, malah menyalahkan, ya kita jadi bingung. Loh kok menyalahkan? Loh kok mengoreksi? Loh kok menyempurnakan? Tertulisnya membenarkan. Jadi sebenarnya nggak ada masalah bagi orang Kristen untuk percaya pada Quran. Kalau Quran itu sesuai dengan apa yang tertulis di Quran, membenarkan kitab sebelumnya, kitab Taurat dan Injil. Kan demikian logika sederhananya gitu, teman. Ya, oke lanjut.
Quran surat 6 Al-An'am ayat 92. Dan ini dalam kurung Al-Quran, kitab yang telah kami turunkan dengan penuh berkah, membenarkan kitab-kitab dalam kurung diturunkan sebelumnya, dan agar engkau memberi peringatan kepada dalam kurung penduduk Ummul Qura dalam kurung Mekah dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, ya jelas. Quran tuh penuh berkah. Kenapa penuh berkah Quran? Teman-teman boleh jawab, kenapa Quran itu penuh berkah? Boleh jawab lah. Ini lihat di ayat ini aja, nggak usah berpikir jauh-jauh. Kenapa Quran menjadi penuh berkah? Karena membenarkan kitab-kitab Terima sebelumnya. kasih, ada Mas Palmer lagi. Karena membenarkan kitab sebelumnya. Makanya penuh berkah. Kalau tidak membenarkan, ya tidak penuh berkah dong. Kan saya hanya ambil kebenaran yang ada di ayat ini. Quran, Tuhan menurunkan Quran dengan penuh berkah. Titik koma, membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. Agar apa? Agar Muhammad memberi peringatan kepada penduduk Ummul Qura. Ummul Qura itu ibu kota, saudara. Ummul Qura itu ibu kota. Kalau Indonesia Jakarta lah, sebelum pindah ke IKN di Kalimantan sana. Toh. Sekarang Ummul Quranya Indonesia itu Jakarta. Jadi Muhammad, kata ayat ini, suruh memberi peringatan kepada penduduk ibu kota dan sekitarnya. Dan sekitarnya berarti siapa? Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi. Tak masuk Jawa Tengah, tak masuk Jawa Timur, tak masuk Sumatera, tak masuk Kalimantan dong. Jadi kalau kita ambil ayat ini dengan arti sempit, ya, berarti Muhammad hanya untuk orang kalau saya ambil arti yang sempit, Arab. Ya, orang Arab terlalu luas, Mbak Ita. Hanya itu orang Mekah. Dan sekitarnya. Iya, Mekah dan sekitarnya. Iya kan? Kan saudara sepupu kita juga suka ambil arti sempit. Oh, Yesus hanya untuk orang Yahudi. Ada ayatnya. Yesus hanya untuk orang Israel. Ada ayatnya. Nah, sekarang kita bisa belajar, ini kasih ayat ini juga. Berarti Muhammad hanya untuk orang Mekah. Ini ayatnya ada. Apakah demikian pemahamannya? Kan enggak. Kan enggak begitu. Kita enggak memahami arti sempit. Kenapa? Karena firman Tuhan itu untuk semua orang dong logikanya. Ya, petunjuk dari Tuhan itu untuk semua orang. Nggak mungkin Tuhan ngasih petunjuk kepada si A, si B, si C, si D, enggak. Kalau kepada si A petunjuknya, berarti si A harus wajib dakwah kepada orang lain. Agar orang lain mendapat petunjuk. Makanya kita diwajibkan menginjil. Agar orang lain mendapat petunjuk tentang jalan, kebenaran, dan hidup. Itu intinya. Bukan agar orang jadi Kristen, bukan. Urusan agama, urusan masing-masing. Kita menginjil agar orang lain mendapat petunjuk yang benar. Amin. Agar orang lain kenal dengan jalan yang benar. Dengan hidup yang benar. Kebenaran yang benar. Bukan kebenaran yang dibuat-buat. Kebenaran yang benar. Jalan yang benar. Hidup yang benar. Yaitu Yohanes 14 ayat 6. Yang diakui juga oleh Jalaluddin Rumi. Allah yang benar. Nah, Allah ini kan sudah menyatakan dirinya dalam Isa Al-Masih. Kenapa? Karena dia adalah firman Allah. Teman-teman, Isa Al-Masih itu manusia. Dia manusia seperti kita. Makan dan minum waktu itu. 2000 tahun yang lalu. Bisa kelihatan. Kalau Allah nggak kelihatan. Allah nggak perlu makan, Allah nggak perlu minum. Sekarang Isa Al-Masih selama di dunia, dia perlu makan, perlu minum. Karena dia manusia. Dia kelihatan, bisa dipegang. Bahkan belakangan bisa disalib. Karena dia manusia. Kalau Allah nggak bisa disalib. Ya. Tapi manusia Yesus ini bukan cuma manusia seperti kita. Baca Yohanes 1 ayat 1. Dia adalah firman Allah. Dia adalah firman Allah. Yang berkenan nujul ke dunia. Menghampakan diri. Bukan cuma merendahkan diri. Menghampakan dirinya. Mengenolkan dirinya. Amin. Hidup di tengah-tengah kita. Untuk apa? Untuk mengalahkan dosa. Mengalahkan iblis. Dengan cara kerendahan hati. Bukan dengan cara kekuasaan.
Iblis nggak ada apa-apanya, nggak sebanding dengan Allah. Allah bisa musnahkan iblis dengan sekejap saja. Tapi kalau Allah pakai cara itu, Allah otoriter, sewenang-wenang. Allah Alkitab, Allah yang tertib berperaturan. Dia sudah bikin undang-undang. Maka Allah taat kepada undang-undang yang dibuatnya. Makanya ketika iblis memberontak, iblis dikalahkan dengan cara kerendahan hati. Saudara perhatikan Alkitab ini unik loh. Menerangkan soal dosa ya. Unik. Kenapa? Lucifer, malaikat terang asalnya. Bahkan penghulu malaikat. Pemimpin biduan surga asalnya. Oke. Sudah di tempat yang tinggi Tuhan jadikan. Tapi apa? Ingin naik ke tempat yang lebih tinggi. Bahkan Alkitab katakan ingin apa? Menyamai, bahkan melampaui yang maha tinggi. Itu makanya Lucifer berubah menjadi iblis akhirnya. Karena tidak bisa mengendalikan dirinya. Sudah tinggi, pengen naik ke tempat yang lebih tinggi lagi. Bahkan menyamai yang maha tinggi, bahkan melebihi yang maha tinggi. Inginnya. Tapi ya orang isolah. Mana bisa? Tapi lihat Tuhan kita. Tuhan Alkitabiah, lihat. Dia kalahkan Lucifer dengan cara apa? Bukan dengan cara dimusnahkan, bukan. Dengan cara Tuhan sudah di tempat yang maha tinggi, turun ke tempat yang maha rendah. Bayangin. Yang maha tinggi berkenan menghampakan diri untuk menghadapi Lucifer secara fair. Maka ketika firman Tuhan menjadi manusia hamba, Yesus itu manusia hamba ya, dicobai. Tapi manusia Yesus Kristus tidak pernah menggunakan keilahiannya, barang sekalipun untuk dirinya. Ketika Yesus melawan pencobaan, Yesus hanya bergantung kepada Bapaknya. Ini menjadi contoh soal bagi kita bahwa setiap manusia berdosa, kalau bertobat dan bergantung pada Bapa surgawinya, dia akan bisa mengalahkan setiap pencobaan yang datang. Dia bisa mengalahkan iblis. Makasih ya. Itu. Jadi Yesus mengalahkan iblis dengan cara bergantung pada Bapaknya. Bukan karena dia Allah, bukan karena dia firman Tuhan, enggak. Justru dia tidak pakai. Tapi untuk orang lain, saya ulangi, untuk orang lain, untuk kebutuhan orang lain, Yesus menggunakan keilahiannya. Di dunianya, dia pakai. Untuk orang lain, bukan untuk dirinya. Contohnya, dia mengampuni dosa. Itu kan kuasa ilahi. Di mana Yesus mengampuni dosa? Di dunia. Hai anakku, dosamu diampuni. Kepada perempuan yang hidupnya nggak tertib di sumur Yakub, bukan di sumur Yakub, perempuan yang tidak tertib hidupnya yang didakwa untuk dirajam oleh orang Yahudi, Yesus katakan, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Diampuni, dia berkuasa mengampuni dosa. Itu siapa? Bukan manusia, dia Allah. Allah yang tinggal di tengah-tengah manusia. Itulah Yesus. Itulah Yesus. Jadi jangan katakan Yesus nggak pernah menggunakan keilahian. Jangan, itu nggak lengkap. Yesus tidak pernah menggunakan keilahiannya untuk dirinya sendiri. Tapi untuk orang lain dia mau. Orang lain tahu siapa dia. Dia kan disapa Immanuel. Apa artinya Immanuel? Allah beserta kita. Bahkan saudara tahu kenapa Yesus disalib? Di Yohanes jelas alasannya. Kenapa Yesus disalib? Kenapa manusia Yesus disalibkan oleh Yahudi? Kenapa? Karena orang Yahudi memahami. Ya, itu teologisnya. Gini, kenapa orang Yahudi memahami Yesus menyamakan diri dengan Allah? Maka Yesus dikenai pasal penghujatan, penistaan agama, dan penghujatan. Jadi Yesus kena pasal penistaan agama Yahudi, penghujatan Yahweh, Allah. Itu makanya layak dihukum mati, kata Yahudi. Jadi orang Yahudi tahu Yesus menyamakan diri. Maka Yesus berkata, aku dan Bapa satu. Baca Yohanes 10. Sehabis Yesus berkata, aku dan Bapa satu, Yesus apa? Mau dirajam. Karena banyak teman-teman kita mengatakan begini, oh Yesus selama di dunia nggak pernah menggunakan. Dia manusia sepenuhnya. Ya betul, dia manusia sepenuhnya.
Betul, Yesus nggak pernah menggunakan keilahian, betul. Tapi untuk dirinya sendiri. Ketika iblis datang, setelah Yesus puasa 40 hari 40 malam, lapar nggak dia? Sebagai manusia lapar. Oke? Iblis datang. Iblis datang so akrab sama Yesus. Sus, lapar ya? Kalau gitu, robahlah batu itu menjadi roti. Bisakah Yesus mengubah batu jadi roti? Bisa. Kecil. Bisa banget. Apakah Yesus melakukan? Tidak. Yesus tidak menggunakan keilahinya untuk melawan iblis. Dia hanya bergantung pada Bapaknya, teman-teman. Ya. Nah, jadi ini kembali ke ayat ini, Quran membenarkan kitab sebelumnya. Dan Muhammad disuruh memberi peringatan. Disuruh memberikan petunjuk kepada orang Mekah dengan menggunakan apa? Emang udah ada Quran waktu itu? Belum ada kitab Quran. Berarti menggunakan apa? Menggunakan kitab sebelumnya. Sama seperti orang Kristen. Ketika membicara Alkitab, bicara firman Tuhan, orang Kristen di abad pertamanya, bukan bicara Injil. Kitab Injil belum ada. Dia bicara apa? Kitab perjanjian lama. Iya itu. Kita perjanjian lama. Begitu cara berpikirnya ya. Kita sekarang baru, kita punya Alkitab perjanjian baru. Zaman Yesus itu belum ada Alkitab perjanjian baru. Tapi Alkitab perjanjian lama sudah ada. Nah, jadi kalau merujuk kepada firman Tuhan itu merujuk kepada perjanjian lama dulu ya. Kita para nabi gitu ya. Oke, ayat berikutnya. Udah waktu udah habis tuh untuk materi, tinggal diskusi kita. Silakan. Kuraturan 42, Asy-Syura ayat 7. Dan demikianlah kami wahyukan Al-Quran kepadamu dalam bahasa Arab, agar engkau memberi peringatan kepada penduduk ibu kota dalam kurung Mekah dan penduduk dalam kurung negeri-negeri sekelilingnya, serta memberikan peringatan tentang hari berkumpul, yaitu kiamat, yang tidak diragukan adanya. Nah, kan? Muhammad disuruh memberi peringatan, memberi petunjuk kepada penduduk ibu kota. Ibu kota Mekah, ini Ummul Qura ya, ibu kota Mekah dan negeri-negeri sekelilingnya tentang hari peringatan. Saudara, pekabaran kedua yang penting dari Muhammad adalah tentang kiamat. Yang pertama pekabarannya apa? La ilaha illallah. Allah yang esa. Kenapa? Karena Muhammad berhadapan dengan orang Arab yang Allahnya banyak. Di Ka'bah ada 360 ilah. Jadi pekabaran pertama itulah la ilaha illallah. Ini sama dengan kitab Taurat, 10 hukum. Yang pertama, jangan ada ilah lain di hadapan hadiratku. Iya, itu sama aja. La ilaha illallah. Bukan ajaran baru. Ya, bukan ajaran baru. Muhammad meminta orang Arab kembali kepada Allah yang benar sebetulnya awalnya. La ilaha illallah. Ya. Jangan ada ilah lain dalam hadiratku. Ilah itu petunjuk dari Tuhan disampaikan kepada Muhammad, kepada orang Mekah. Ya. Oke. Ayat berikutnya. Quran surat 35 Fatir ayat 31. Dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu dalam kurung Muhammad, yaitu kitab dalam kurung Al-Quran, itulah yang benar. Membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. Sungguh Allah benar-benar maha mengetahui, maha melihat dalam kurung keadaan hamba-hambanya. Teman-teman, pertama ingat ya, belum ada kitab Quran waktu Muhammad ya. Ya, jadi nggak bicara kitab buku ini. Ini nggak bicara kitab buku. Ini bukan bicara ayat, bicara ajaran ya. Nah, Quran benar. Lihat, koma. Membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. Terima kasih. Membenarkan kitab yang sebelumnya. Jadi, bahasa Indonesianya, Quran benar. Karena membenarkan kitab sebelumnya, yaitu Taurat Injil. Artinya, sebaliknya, Quran salah kalau tidak membenarkan. Kalau tidak, atau menyalahkan. Quran benar selama membenarkan. Quran tidak benar kalau tidak membenarkan. Atau Quran salah kalau menyalahkan. Dapat poinnya teman-teman. Ya, Quran benar selama membenarkan kitab sebelumnya. Quran tidak benar kalau tidak membenarkan kitab sebelumnya. Oke, itu bahasa lainnya.
Atau bahasa lebih tegasnya, Quran salah kalau menyalahkan kitab sebelumnya. Dapat poinnya kan? Jadi kita nggak ada masalah sama Quran. Kita nggak ada masalah. Saudara terima Quran, nggak ada masalah. Selama Quran membenarkan kitab sebelumnya. Artinya, kalau kitab sebelumnya berkata, Yesus mati di salib. Quran harus berkata, ya benar, Yesus mati di salib. Itu namanya membenarkan. Kalau kitab sebelumnya, Injil mengatakan, Yesus mati di salib. Tapi Quran menuliskan, Yesus tidak mati di salib. Dia diangkat hidup-hidup. Itu Quran tidak membenarkan. Tapi apa? Mengoreksi kitab sebelumnya. Atau apa? Menyalahkan kitab sebelumnya. Kalau Quran menyalahkan kitab sebelumnya, berarti Quran salah. Ya itu. Ini logika, saudara. Logika. Ini bukan tafsir saya. Mohon maaf ya. Saya bukan menista. Saya memahami apa adanya. Kata ayat ini. Quran benar selama membenarkan kitab sebelumnya. Quran salah kalau menyalahkan. Ini bukan cuma satu ayat, banyak ayat di Quran. Saya kutip beberapa, teman-teman. Artinya Quran membenarkan petunjuk yang sudah ada di Taurat Injil. Taurat Injil adalah petunjuk cahaya dan rahmat. Kata Quran. Tadi ayat itu udah toh? Taurat adalah petunjuk rahmat dan cahaya. Nah, Quran membenarkannya. Itulah petunjuk itu. Nah, contohnya gini. Injil mengatakan Yesus Kristus lahir dari seorang perawan. Quran membenarkannya. Isa Al-Masih lahir dari Siti Maryam yang perawan. Nah, itu membenarkan namanya. Saya ulangi. Injil mencatat Yesus Kristus lahir dari seorang perawan yang bernama Maria. Ama Quran dibenarkan dengan menuliskan Isa Al-Masih lahir dari seorang perawan yang bernama Siti Maryam. Ya, beda-beda penyebutannya. Jadi Isa Al-Masih itu sama dengan Maryam. Karena sama-sama lahir dari perawan. Karena ada banyak orang mengatakan Isa Al-Masih beda daripada Yesus Kristus. Ada nggak? Silahkan aja. Belum ada ya? Nggak tahu. Tapi tidak ada manusia yang lahir dari perawan selain daripada Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Ya, tidak ada. Ya, ini fakta. Oke, berikutnya ayat berikutnya. Quran surat 46 Al-Ahqaf ayat 12. Dan sebelum dalam kurung Al-Quran itu telah ada, kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat. Dan Al-Quran ini adalah kitab yang membenarkannya dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Amin. Ini ayat luar biasa, teman-teman. Saya ketemukan ayat ini luar biasa bagi saya. Saya ulangi pelan-pelan ya. Sebelum Quran itu telah ada kitab Musa sebagai apa? Petunjuk dan rahmat. Okay. Dan Al-Quran ini, saya ulangi, ini penting banget. Jadi sudah ada Taurat sebagai petunjuk dan rahmat. Dan Al-Quran ini adalah kitab yang membenarkannya dalam bahasa Arab. Artinya apa? Quran adalah Taurat dalam bahasa Arab. Secara substansi. Nah, ini artinya. Quran membenarkan kitab Taurat dalam bahasa Arab. Kenapa dalam bahasa Arab? Karena Muhammad akan memberi pelajaran, memberi peringatan, memberi arahan, memberi petunjuk kepada orang Arab yang berbahasa Arab. Tidak mungkin firman Tuhan diajarkan dengan bahasa Ibrani. Tak mungkin firman Tuhan diajarkan dengan bahasa Greka. Tak mungkin firman Tuhan diajarkan dengan bahasa lain. Harus bahasa Arab karena sasarannya orang Arab. Petunjuk dari Tuhan itu harus selalu sama. Ini saya nggak bicara agama ya. Kalau bicara agama tetap membeda-bedakan. Ini kan bicara firman Tuhan. Ini bagi saya ini ayat Al-Ahqaf ayat 12 ini ayat yang luar biasa. Ya. Ini salah satu ayat yang bagi saya pribadi ya, kalau dibaca dengan rendah hati, orang Islam akan bertanya pada Tuhannya. Apa maksud Tuhan ayat ini? Bayangin. Quran itu membenarkan Taurat. Cuma dalam bahasa Arab.
Oke, lanjut. Quran Surat 5 Al-Ma'idah ayat 47. Dan hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang fasik. Amin. Nah, teman-teman sekarang makin tegas lagi. Lihat. Ketika ada Quran, apakah Injil sudah ada? Belum. Sudahlah. Udah Injil. Ini ketika ada Quran, Injil sudah ada. Sudah. Sudah. Ya, ya. Ya sudah ada. Nah, sudah ada Quran, masih ada nasihat ini kepada orang Kristen. Hei orang Kristen, pada pengikut Injil, kalau berperkara, please ya, harus pakai hukum yang ada pada Injil. Itu apa? Barang siapa nggak pakai hukum yang ada pada Injil, maka kalian masuk orang yang fasik. Ini kata Quran loh. Jadi Quran sudah eksis, tapi ada nasihat firman Tuhan di Al-Maidah 47 kepada orang Kristen untuk tetap menggunakan Injil. Kalau berperkara, artinya apa? Injil masih berlaku, Injil masih eksis, Injil masih valid. Kenapa? Karena memang itu petunjuk yang memang sejalan. Taurat, Injil, Quran harusnya sejalan, memberi petunjuk dari Allah yang benar. Kan teman kita katakan, oh ini berlaku waktu sebelum ada Quran. Sudah ada Quran, maka kita harus pindah ke Quran. Dulu memang kita ikut Tuhan tuh ya, ikut Taurat. Tapi ya setelah ada Injil, kita ikut Tuhan tuh ikut Injil. Nah setelah ada Quran, ikut Tuhan tuh ikut Quran. Ya nggak apa-apa, betul. Asal isinya sama. Sama, nggak ada masalah. Tapi kalau isinya beda ya baru bermasalah dong. Kan gitu. Oke, lanjut lagi. Masih ada kah? Oh, habis. Ada. Supaya nasihat terakhir itu adalah kita pergunakan petunjuk yang ada di Injil, itu kata Quran. Ya, jadi makanya ikut Taurat, ikut Injil, ikut Quran nggak ada masalah. Kalau isinya sama harusnya. Sama-sama petunjuk dari Allah yang benar. Kan gitu kabarnya. Nah, kenapa jadi beda-beda sekarang? Itulah agama. Saya nggak ngurusi agama. Agama masing-masing. Makanya saya bilang, agama mengkotak-kotakan kita. Ini agamanya kotak. Tapi firman Tuhan harusnya mempersatukan kita. Kenapa? Karena Allah yang benar. Tuhan yang esa. Ya, memiliki umat yang esa. Yaitu manusia, ya, dan memiliki wilayah kekuasaan yang esa, yaitu universe atau kalau dipersempit dunia lah. Indonesia aja, Indonesia esa. Republik Indonesia itu esa, nggak dua. Presidennya satu. Esa. Undang-undang dasarnya esa lah. UUD 45 harus begitu. Iya kan? Ya Allah juga begitu. Allah yang esa, tentu undang-undang dasarnya esa. Nggak mungkin Allah ngasih undang-undang beda-beda. Lain agama, lain undang-undangnya. Lain bangsa, lain undang-undangnya. Itu sih zaman kafir. Zaman dulu ya. Masing-masing suku bangsa ada dewanya sendiri zaman dulu. Ada sesembahannya sendiri. Tapi kalau berhubungan sama Tuhan, enggak lah. Oke ya teman-teman, demikianlah sekedar kajian dari saya. Ini saya anggap ini ruang kelas kita belajar. Saya bukan lebih tahu dari saudara, cuma saya lebih dulu mungkin menggeluti. Saya udah puluhan tahun menggeluti ini. Karena Pak, karena kecintaan saya yang besar dengan saudara saya yang Muslim. Ya, Amin. karena saya menganggap Islam juga adalah saudara, bukan rival, apalagi musuh. Saudara sama-sama akan menyambut Isa Al-Masih. Di mata saya, bahkan orang Islam itu orang Advent, orang yang menantikan kedatangan Isa Al-Masih. Cuma beda pemahaman aja. Loh, ada ayatnya toh. Bahkan Islam mengakui bahwa Isa Al-Masih itu pertanda hari kiamat. Jadi kiamat dimulai datang Isa. Berarti kan mereka harus menyambut Isa dong. Masa Isa yang mau datang yang tapi menyambut Nabi Musa? Gimana Mas Daniel Stompul? Iya kan? Sekarang Tuhan ngasih tahu Isa mau datang. Terus kita sibuk mengurusi Taurat,
mengurusi syariatnya Musa, syariat nabi lain, kan jadi nggak cocok. Kenapa Tuhan kasih tahu Isa mau datang? Artinya kita mesti siap-siap untuk menyambut Isa. Artinya apa? Hidup kita harus sesuai dengan ajaran Isa. Kan itu logika sederhananya. Ya kan Pak Guru? Betul Pak Guru, ini ada guru saya Pak Haleluya. Pak Betul Guru, kan Pak Guru? nih, Pak Guru mau Ya. tanya. Nanti Pak Guru, nanti Pak Guru. Saya serahkan dulu ke moderator, nanti baru nanya ya. Jadi Iya. habis ini kita selesai dulu. Jadi Betul. demikianlah teman-teman. Terima kasih banyak. Nanti kita masuk ke sesi berikutnya, kita interaktif. Saudara boleh bertanya apa saja. Ya, kalau nanti bukan harus saya menjawab, ya. Insya Allah saya jawab, tapi bukan harus saya menjawab karena kita belajar bersama. Saya bukan pakar. Boleh bertanya apa? Boleh saudara setuju dengan pemaparan saya dan boleh juga nggak setuju, nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah. Yang penting kita ada referensinya. Demikianlah pemaparan saya saat ini. Saya serahkan kepada moderator kita untuk memimpin diskusi kita. Terima kasih. Ada amin, saudara-saudara. Amin. 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 Terpujilah nama Tuhan oleh pembahasannya begitu dalam. Pada malam hari ini, kita akan tiba pada ruang tanya jawab. Tetapi tahan dulu ya Pak AU Panjaitan dan juga yang lain. Kita harus mendengarkan lagu pujian dulu. Iya. Dari Kuartet Suara Nubuatan 1967 sampai 1970 dengan personilnya Pendeta J.K. Nenggolan, Pendeta J.A. Mamahit, Pendeta Sugiono Marta Atmaja, almarhum R.W. Hutapea, dan juga almarhum Pendeta Caleb Onsu. When we all get together with the Lord. Silakan. Now when the rich and the poor get together with the Lord, get together with the Lord, they'll treat each other like sister and brother. When they all get together with the Lord, now when they all get together, when they all get together with the Lord, they'll treat each other like sister and brother. When they all get together with the Lord. Now when the tall and the small get together with the Lord, get together with the Lord, they'll soon realize the Lord is in eyes. When they all get together with the Lord. Now when they all get together, when they all get together with the Lord, they'll soon realize they're all the same size. When they all get together with the Lord. Now when we all get together, when we all get together with the Lord, there'll be singing and shouting, glory, hallelujah. When we all get together with the Lord. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Luar biasa ya. Lagu pujian yang mengangkat rohanian kita dan juga mengingat masa lalu di mana hamba-hamba Tuhan selalu setia menyampaikan lagu pujian. Mari kita tiba kepada ruang tanya jawab. Tadi saya lihat sudah ada Pak AU Panjaitan yang sudah duluan. Setelah itu nanti saya bacakan yang sudah mengetik di kolom chat. Silakan Pak AU Panjaitan. Selamat malam Pak dosen Ustadz. Selamat malam. Wah, Pak dosennya Pak AU lah. Saya murid saya. Ya. Sekarang kan Ucok yang dosennya sekarang. Gantian. Gini. Yang pertama,
tadi ada statement Pak dosen katakan agama itu tidak menyelamatkan. Jadi apa hubungan agama dengan keselamatan? Itu satu. Nomor dua, kenapa orang Kristen tidak marah kalau Tuhannya, Tuhan Yesus Kristus dihina orang? Kenapa orang Kristen tidak marah? Itu Oke. dua itu Pak Ayo dosen. dua aja dulu guru, dua juga berat ini ya, dua aja dulu. Bagaimana Mas Daniel, bisa langsung saya jawab? Ya, silakan langsung saja Pak Ustadz. Ya, oke ya. Jadi makasih Pak Guru yang sudah berkenan hadir, memberi semangat, artinya mendukung ya. Terima kasih. Tapi semoga guru saya nggak kecewa ya. Karena ini guru ekonomi dan saya mahasiswa ekonomi, bukan mahasiswa teologi ya. Ekonomi Mudah-mudahan yang nggak kecewa. rohaniwan. Saya murtad dari ekonomi nih, murtad dari ekonomi jadi ke dunia dakwah. Jadi yang pertama tadi agama dengan keselamatan. Ini pemahaman saya begini, guru ya. Agama berguna ketika orang masih selamat. Contohnya gini. Adam dan Hawa ketika belum berdosa, masih selamat, sudah ada agama. Aturan dari Tuhan. Agama itu aturan dari Tuhan. Itu bahasa sederhananya. Dam, kata Tuhan. Kalau ingin selamat, jangan kau makan buah itu ya. Sekali kau makan buah itu, kau mati. Agama bagus untuk mengatur hidup orang agar selamat ya. Tapi ketika orang itu masih selamat, itu agama. Syariat agama. Tapi ketika orang itu udah nggak selamat, agama nggak berguna lagi untuk keselamatan. Sekarang ini ilustrasi. Contoh gini Pak Guru. Adamnya udah bandel. Udah makan buah. Datang Tuhan. Dam. Kok ingin selamat? Ya Tuhan. Jangan makan buah. Sekarang udah makan buah. Adam udah selamat. Jadi nasihat Tuhan nggak berguna lagi maksudnya. Agama tuh nasihat Tuhan udah nggak berguna lagi. Kenapa? Sudah nggak selamat. Atau contoh lebih ekstrim. Adamnya waktu masih belum kecemplung di sumur, masih selamat. Ini agama ngomong gini, Dam, kalau ingin selamat, hati-hati berjalan. Tengok kiri kanan. Ya Tuhan, oke bos, oke. Nah sekarang Adamnya nggak hati-hati. Dia cemplung di sumur. Udah nggak selamat, kecemplung. Datang agama nih. Dam, ingin selamat. Ya, kalau jalan hati-hati. Lihat kiri kanan. Ada guna nggak? Nggak ada guna. Orang udah kecemplung di sumur. Itu agama. Agama nggak berguna lagi bagi orang yang sudah nggak selamat. Agama nggak bisa membawa keselamatan. Nasihat agama apapun tidak akan berguna menolong orang yang keluar dari dosanya. Makanya Tuhan datang. Dam, ingin selamat. Ya Tuhan. Tuhan ulurkan tangan. Pegang tanganku. Adam yang di dalam sumur itu cuma pegang tangan. Nggak usah manjat. Pegang saja. Itulah iman. Tuhan angkat dia keluar. Nah itulah yang Tuhan lakukan untuk manusia berdosa. Bukan Tuhan bikin agama. Bukan. Nah, tapi setelah orang ini, setelah Adam keluar dari sumur, baru agama berguna lagi. Kan sudah selamat, berguna lagi. Artinya apa? Orang yang sudah menerima keselamatan dari Tuhan, menerima kasih karunia, hidupnya harus sesuai dengan agama, dengan perintah-perintah Tuhan. Baru berguna lagi. Karena kalau enggak gitu, nanti kecemplung lagi. Itu pemahaman saya. Makanya agama nggak bisa menyelamatkan. Karena agama cuma syariat-syariat. Tapi Tuhan turun tangan langsung. Sakitu miasina Gusti Allah ka dunia ieu. Sangkan dipasihkeuna putrana nunggal. Supados tiap-tiap jalmi anu percanten ka ajeuna ulah cilaka. Tapi menang hirup anu langgeng. Yohanes 3:16. Amin. Bahasa apapun itu. Hatur nuhun pisan. Jadi Tuhan memberikan dirinya. Bukan Tuhan gini, agar manusia selamat, Tuhan bikin agama Yahudi, agama Kristen, agama Islam, agama Buddha. Enggak. Tuhan nggak bikin agama. Tuhan memberikan dirinya kepada manusia agar manusia selamat. Dengan cara apa? Membayar harga dosa. Membayar harga pelanggaran Adam dan manusia semuanya.
Dan seterusnya ini topik lainnya, guru ya, topik lain. Pokoknya Numayarna saha Pak dosen, numayarna saha. ya Tuhan sendiri yang punya hidup kekal. Karena waktu manusia berdosa, hidup kekalnya hilang. Jadi kalau mengembalikan manusia kepada semula, berarti manusia dikasih hidup kekal lagi. Yang punya hidup kekal cuma Allah. Kan gitu. Jadi menang gratisan, gratis orang. Alhamdulillah gratis. Hidup kekal tuh karunia Tuhan, ya. Makanya Tuhan disapa oleh di Quran Ar-Rahman Ar-Rahim. Saudara, ini luar biasa gelar Tuhan di Islam itu. Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Artinya apa? Ar-Rahman itu mempunyai makna Tuhan memberi hadiah kepada orang yang tidak layak mendapat hadiah. Itu artinya Ar-Rahman. Manusia tuh nggak layak dapat hadiah, tapi Tuhan kasih hadiah. Apa hadiahnya? Hidup kekal. Ar-Rahim mempunyai makna Maha Penyayang. Artinya apa? Tuhan tidak menghukum orang yang layak dihukum. Manusia ini layak dihukum, bukan dapat hadiah. Tapi Tuhan nggak menghukum. Kenapa? Karena Maha Penyayang. Tapi Ar-Rahman Ar-Rahim Tuhan, Maha Pengasih Maha Penyayang Tuhan akan menjadi asin. Akan menjadi nggak benar kalau Tuhan hanya sekedar mengampuni dosa tanpa membayar harga dosa. Maka di sini peran kurban itu. Jadi Tuhan itu fair. Upah dosa dia pikul dalam diri Yesus, ya, agar manusia bisa selamat. Ini pelajaran lain ya Pak Guru ya, jangan ditanya lagi ya. Ini lain lagi topiknya nanti. Itu sekedar belajar. Oke. Baru yang kedua apa pertanyaan tadi? Yang kedua? Naha orang tengambek kabatur padahal Tuhan orang dihina. Terima kasih. Saudaraku, orang Kristen tidak boleh marah, tidak boleh demonstrasi, tidak boleh ngamuk-ngamuk kalau Tuhannya dihina. Atau Alkitabnya dihina, dibakar, diinjak, dikentutin seperti sama siapa tuh? Dikentutin Alkitab sama Agustan. Tidak boleh marah, tidak boleh demo. Kenapa? Itu bukan buku kita. Tuhan kita bukan Tuhan yang lemah, Tuhan yang maha kuat. Ya. Berani mengganggu Tuhan, ya silahkan kalau berani, kalau ada nyali. Sudah berapa banyak yang tewas. Ya. Kita nggak perlu. Urusan ini dengan Tuhan. Kita mah cukup hidup sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Amin. Injil bukan hanya untuk orang Kristen, tapi untuk orang Islam juga, bahkan untuk semua orang. Injil Sadayana. Untuk Sadayana. Oh, orang Jerman ngomong bahasa Sunda. jadi itu semua orang. Nggak perlu kita emosi. Mau Injil disobek, dikentutin kah, dihina, diinjak. Nggak perlu emosi. Iya. Ya, kalau kata orang Islam, kita mah istighfar aja lah yang penting. Kita nggak usah emosi. Yang bedakan kita dengan saudara kita yang gampang-gampang marah kalau merasa terhina. Nggak perlu. Tuhan kita nggak bisa terhina. Ya, walaupun Tuhan pemimpin kita Yesus Kristus dianiaya, dilecehkan, bahkan disalibkan, kita nggak perlu susah hati, karena itu bukan karena kelemahan, itu kemenangan, justru kekuatan. Kemenangan Isa Al-Masih justru waktu dia disalib. Dia gampang lepas dari salib. Tapi ini rangkaian peristiwa yang harus dijalani sebagai apa? Isa Al-Masih mati tersalib karena apa? Memangku jabatan kurban. Bicara kurban, bicara mati, saudara. Kenapa ada ibadah kurban? Ibadah kurban menunjukkan bahwa Ar-Rahman Ar-Rahim Tuhan tidak bisa berdiri sendiri. Kenapa? Ada Maha Adil. Jadi Tuhan itu bukan cuma Ar-Rahman Ar-Rahim, bukan cuma pengasih penyayang, tapi Tuhan itu Tuhan yang Maha Adil. Kalau Tuhan mengampuni orang berdosa serta-merta, Tuhan pengasih penyayang betul, tapi Tuhan tidak adil. Keadilan Tuhan menuntut orang berdosa harus mati. Ini oke. Makasih Pak Guru, gitu aja dulu ya. Hatur nuhun Pak dosen. Baik, terima kasih Pak Ahu Panjaitan, semoga sudah menjawab ya. Baik, kita menuju ke pertanyaan yang ada di kolom chat ini, Pak Ustadz. Ada dari Pak David Raja Gukuk. Dia mau minta penjelasan, sepertinya Quran 32 ayat 3 sangat berlawanan dengan Quran surat 14 ayat 4. Mohon penjelasan. Coba boleh ditampilkan Quran berapa? Tadi tampil nggak ayatin tadi? Ada ya?
Quran surat 32 ayat 3 dibandingkan dengan surat 14 Oh ayat iya tadi ada ya. 32, ntar saya lihat dulu Quran saya. 32 ayat 3. dan 14 ayat 4. 4 ya. 14 ayat 4. Saya lagi buka Quran saya ini. Bentar. Empat belas ayat 4. Ayat 4. 14 ayat 4 saya bacakan ya. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya, agar dia dapat penjelasan kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Dia yang maha perkasa, maha bijaksana. Jadi kata ayat ini, Tuhan itu tidak mengutus seorang rasul, melainkan dengan bahasa kaumnya. Artinya apa? Kalau Tuhan mengutus rasul kepada orang Arab, tentu dengan bahasa Arab. Jadi Tuhan nggak akan mengutus rasul kepada orang Indonesia, tapi rasulnya orang Arab, nggak mungkin. Harus rasulnya orang Indonesia. Ini kata ayat ini. Tuhan mengutus rasul dengan bahasanya, bahasa orang. Jadi kalau Tuhan mengutus rasul kepada orang Yahudi, tentu rasulnya orang Yahudi. Pakai bahasa Yahudi. Kalau Tuhan mengutus rasul kepada orang Tionghoa, tentu rasulnya orang Tionghoa dengan bahasa Tionghoa. Ah, gitu. Ini kata ayat ya. Itu saya hanya membacakan ayat ya. Saya tidak mengomentari lebih lanjut. Nah, kalau di yang tadi yang Quran 32 ayat 3, tetapi mengapa mereka mengatakan dia Muhammad telah mengada-adakannya? Tidak. Al-Quran itu kebenaran yang datang dari Tuhanmu agar engkau memberi peringatan kepada kaum yang belum pernah didatangi orang yang memberi peringatan sebelumnya. Tadi udah diskusi ini. Nah, soal bertentangan atau enggak, saya serahkan kepada pemirsa untuk baca sendiri ya. Saya tidak menghakimi, saya tidak mau berkomentar lebih lanjut, karena saya belajar. Jadi, saudara bacalah, mohon yang bertanya tadi, saudara baca, saudara renungkan, apa maknanya, minta tuntunan Tuhan untuk memahami. Ya, itu saja penjelasan dari saya. Jadi, teman-teman, satu resep dari saya, rendahkan dirimu di hadapan yang engkau sapa sebagai firman Tuhan. Apapun itu, kalau engkau sapa sebagai firman Tuhan, ketika engkau membacanya, rendahkan dirimu di hadapannya. Bahkan kosongkan dirimu. Agar engkau bisa mendapat makna yang sebenarnya. Begitulah jawaban saya, Mas Daniel. Ya. Jadi silakan menilai sendiri aja. Oke, lanjut lagi Mas Daniel. Oke, terima kasih atas penjelasannya Pak Ustadz. Sebelum lanjut Mas Daniel, saya mau sapa dulu teman saya, Loren. Di sini ada Loren H. Loren H tadi itu dia buka kamera, sekarang nggak ya. Ini Mas Loren H ini teman-teman, ini salah seorang cucu dari pionir Advent di Indonesia. Ya, cucunya langsung. Ini mamanya Boru Siregar. Ini cucunya. Jadi makasih Mas Lorennya udah berkenan hadir ya. Amin. Thank Ini you. pionir Advent. Bang dari Lampung. Tuhan berkati. Berkat melimpah ini luar biasa dahsyat. Amin, amin ya. Amin. Bukan Ya, penjahitan. saya mau menyapa aja. Makasih ya. Silakan Mas Daniel. Ya, silakan. Kita lanjut lagi. Di sini ada pertanyaan dari Ibu Elizabeth Lomesyang. Apakah nama Lucifer sebagai iblis ada juga di Al-Quran? Tidak ada. Apa? Biar cepatnya, tidak ada. Tidak ada. Nah. Terima kasih. Lanjut. Ini tadi Pak Loren bertanya juga nih, kenapa Quran hanya refer 3 kitab Taurat, Injil, Zabur? Bagaimana kalau mereka bilang 3 kitab sudah dipalsukan dan jadi cukup Quran saja yang pegangannya? Oke. Silakan. Jadi itulah. Jadi kata firman Tuhan, ini kata firman Tuhan, dengarkan teman-teman. Kata firman Tuhan, Quran membenarkan Taurat, Zabur, Injil. Tapi kata agama Islam, Taurat, Zabur, Injil sudah palsu. Itu agama, itu orang-orang ya.
Jadi, nah itu topik tersendiri, ya topik tersendiri. Tapi secara sederhana saya katakan bahwa Quran, ayat yang tampil dari tadi, Quran membenarkan, ya, bukan menyalahkan. Kalau Quran, kalau kita mengatakan Quran udah tidak, Alkitab udah nggak asli, Taurat Zabur ini udah nggak asli, ya nggak apa-apa. Konsekuensi ini teman-teman, ketika saudara kita yang Muslim menuduh Taurat Zabur ini udah nggak asli, konsekuensi logisnya apa? Dia yang menuduh harus mengakui bahwa Allah tidak maha kuasa. Satu. Kedua, dia harus mengakui bahwa firman Tuhan tidak kekal. Saya nggak suka berdebat, walaupun saya mampu berdebat. Saya nggak suka berdebat. Saya mau teman-teman, kalau saya berdialog sama teman-teman, saya mau teman-teman saya bawa kepada cara berpikir yang logis, nalar, sederhana. Loh? Contoh gini teman-teman, kan Islam mengakui rukun iman, toh? Rukun iman Islam. Salah satu itemnya berkata, iman kepada kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah ini Taurat, Zabur, Injil, dan Quran. Jadi pemahaman kita selama ini, apapun agama kita, seolah lagi nih, Taurat, Zabur, Injil untuk orang Yahudi, Taurat, Zabur untuk orang Yahudi, Injil untuk orang Kristen, ya, Quran untuk orang Islam, atau bahkan Quran untuk seluruhnya katanya. Tapi penekanannya bagi saya adalah Taurat, Zabur, Injil, dan Quran itu dari Allah, dari Tuhan yang Esa. Terus di sisi lain, Tuhan yang Esa adalah Tuhan yang maha kuasa, maha mampu. Bagaimana kita bisa menuduh Injil udah palsu, sementara kita mengakui Allah maha kuasa? Cuma punya 4 kitab, Taurat, Zabur, Injil, dan Quran. Masa Taurat memble, Zabur memble, Injil memble, hanya Quran yang oke? Logika saja. Berarti Tuhan nggak maha kuasa, maha memble. Punya 4 buku, yang bisa dijaga cuma 1, Quran. Kan gitu. Jadi ketika kita menuduh Taurat, Injil tidak asli, pada saat yang sama kita sedang menuduh Tuhan tidak maha kuasa menjaga firman-Nya. Kalau saya sih simpel aja. Kalau saya percaya pada Tuhan maha kuasa, saya percaya itu buku Tuhan, ya sampai kapanpun asli lah, orang punya Tuhan. Emang manusia mampu mengalahkan Tuhan? Kalau manusia mampu mengalahkan Tuhan, manusia mampu mengacak-acak firman Tuhan sehingga nggak asli, berarti manusia maha kuasa, Tuhan maha memble. Kok Tuhan nggak mampu menjaga firman-Nya? Kan itu logikanya. Pak Guru, manggut lah Pak Guru, kalau setuju biar saya tenang hati saya. Kalau setuju manggut, kalau nggak manggut saya agak ragu-ragu. Setuju atau nggak Guru saya? Amin. Haleluya. Pak Guru. Oke, makasih. Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang berikut. Pak Ustadz, ini dari Ibu atau Bapak Derlin. Terdapat di manakah di dalam Al-Quran tentang Siti Hajar yang menunggu kedatangan Isa Al-Masih? Oh, bukan Siti Hajar ya, keturunannya, maksudnya keturunannya. Oh, keturunan Siti Hajar. Itu terdapat di Yesaya 60. Oh, kalau di Quran terdapat di mana? Di Al-Zukhruf ayat 61. Ya, Isa Al-Masih akan datang lagi. Itu informasi bahwa Isa Al-Masih akan datang lagi di Al-Zukhruf 61, Quran surah 43 61. Tapi kalau di Alkitab bahwa orang Islam akan menyambut Yesus Kristus itu di Yesaya 67. Boleh yang bacakan Yesaya 67? Yang ada Alkitab di depannya bacakannya Yesaya 67. Kalian dapat enggak? Segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku. Dan aku akan menyemarakkan rumah keagunganku. Amin. Ini Kedar dan Nebayot tuh anak-anak Ismail, teman-teman ya.
anak-anak Siti Hajar, ya, anak Ibrahim. Jangan lupa, Bani Timur Islam itu anak Abraham juga, cuma beda emak. Kita mengakui anak Abraham dari Siti Sarah, anak-anak Ishak kita, anak-anak Ishak rohani. Nah, Islam itu anak-anak Abraham juga, anak-anak rohani. Dari apa? Dari Siti Hajar, ya. Mereka, kata Yesaya 60 ayat 7, akan menyemarakan rumah Tuhan. Itu kan menyambut Tuhan. Yesaya 60 ayat 7 ini banyak orang tak perhatikan, terutama non-Advent. Orang Advent ya ngelotok ayat ini ya. Kenapa? Ini ayat luar biasa, nubuatan tentang akhir zaman, tentang kedatangan Yesus. Yang kedua kali. Saya ulangi baca ya. Segala domba Kedar dan akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai kurban yang berkenan kepadaku. Dan aku akan menyemarakan rumah keagunganku. Ini bicara anak-anak Ismail, nubuatan. Kedar Nebayot anak Ismail. Ya, kalau saudara mundur lagi baca ayat 6-nya, Yesaya 60 ayat 6, itu nubuatannya sudah digenapi. Jadi ini unik. Yesaya 60 itu unik. Ayat 6-nya nubuatan tentang kedatangan Islam yang pertama. Sudah digenapi. Tapi ketika kitab ini ditulis, ini kurang lebih 5-6 abad sebelum Yesus lahir. Bayangkan, sebelum Yesus lahir, Yesaya sudah menubuatkan bahwa Bani Timur yang adalah anak Abraham dari Siti Ketura akan menyambut Yesus. Sementara anak Abraham dari Siti Sarah akan tidur, tidak menyambut. Ini ayatnya, saya baca dulu ya. Sejumlah besar onta akan menutupi daerahmu. Unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Akan memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Saudara, siapakah Midian dan Eva? Sheba siapa? Tolong bantu jawab. Siapa itu mereka? Keturunan dari Ketura. Amin. Ini ibu dari Surabaya nih, kalau nggak salah suaranya siapa nih? Bu siapa, lupa saya. Ya, makasih Bu ya. Jadi anak Abraham dari Ketura. Itu siapa? Orang Majusi. Saudara, sejarah mencatat di Alkitab, siapa yang menyambut Yesus di Betlehem waktu lahir? Orang Majusi. Siapa mereka? Bukan Yahudi. Majusi itu anak Abraham dari Ketura. Jadi digenapi tepat ini nubuatan oleh Ketura, anak-anak Ketura. Bayangkan, anak-anak Ketura menyambut Yesus datang. Orang Majusi membawa emas, kemenyan, dan mur. Nah, ayat 7-nya langsung lompat kepada kedatangan Yesus yang kedua kali. Ini belum digenapi. Kita masih menantikan. Dan kata Alkitab yang sama ditulis oleh Nabi yang sama, Nabi Yesaya, yang akan menyambut Isa Masih yang kedua kali juga adalah anak-anak Abraham dari Siti Hajar. Mereka akan menyemarakan rumah keagungan Tuhan. Artinya menyambut Tuhan. Wah, luar biasa. Makanya kita harus hand in hand. Oh, sorry, bahasa Inggris sedikit kan udah di California toh. harus hand in hand. Harus berpegangan tangan dengan mereka. Sesama umat yang mementingkan Isa Masih. Jadi kita harus kompak dengan saudara-saudara kita yang Islam. Jangan bertengkar, jangan berdebat tengah karuan. Kita harus merendahkan diri kita, belajar firman Tuhan. Ya. Demikian, Mas Daniel. Baik, terima kasih Pak Ucap Panggabean. Sepertinya sudah habis pertanyaan-pertanyaan yang terima kasih kepada yang memberikan pernyataan-pernyataan, tambah-tambahan dalam ayat dan juga baik itu Alkitab dan Quran. Semoga itu melengkapi, Bapak Ibu bisa di screenshot dan disimpan ya. Dan juga waktunya sudah akan habis. Kita akan segera menutup akan acara ini dengan doa. Tentunya kami persilakan dengan hormat Sir A.U. Panjaitan boleh menyampaikan doa tutup, Sir.
Ya, silakan. Oke, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, di dalam Isa Al-Masih, Kristus Yesus yang sudah dikorbankan untuk keselamatan bagi kami orang berdosa. Terima kasih Engkau memberikan kesempatan kepada kami mendapat pelajaran dari hamba-Mu, Ustadz Ucok Panggabean, dengan semua timnya. Engkau sudah memberkati segala perangkat yang digunakan. Biarlah untuk hari-hari berikutnya juga kami mendapat kesempatan, mendapat pelajaran dari hamba-Mu ini untuk mendekatkan kami kepada Tuhan dalam menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terpujilah Engkau ya Tuhan yang memberkati semua peserta yang ikut menerima pelajaran pada malam hari ini. Biarlah masing-masing kami dapat menghidupkan dalam kehidupan kami untuk dapat bersahabat akrab dengan saudara-saudara kami yang beragama Muslim dan juga beragama yang lain, sebagai bukti kasih kami yang kami peroleh dari Isa Al-Masih. Amin. Besertalah dengan kami sepanjang malam ini ya Tuhan. Bangunkan kami besok pagi dengan keadaan yang sehat, badani, pikirani, rohani kami, untuk dapat berbuat yang terbaik dalam kehidupan kami, dalam tuntunan Tuhan. Untuk itu, ampunilah kami atas segala dosa salah kami. Kami mohon di dalam nama Isa Al-Masih, Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. 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 Terima kasih, Sir, atas doanya. Terima kasih bagi Baik, tim atas nama Pak tim Ustadz. Persaudaraan Umat Allah mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi saudara-saudari semua. Biarlah apa yang telah kita bahas bersama dapat menambah pengetahuan kita dan menjadi kemuliaan bagi nama Allah semata. Kiranya Tuhan Yang Maha Esa memberkati kita semua dalam acara ini. Sampai bertemu kembali pada acara yang sama di pekan depan. Kami Terima kasih silakan kepada semuanya. produser untuk menyampaikan pengumuman atau sebagainya. Silakan Pak Tigor. Terima kasih, Tuhan Terima berkati. kasih atas partisipasi semuanya. Tidak ada pengumuman, jadi setiap Selasa malam acara terus berjalan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan Selamat malam semua. Terima kasih, selamat Neng malam. Irta, makasih. Terima kasih semuanya. Tuhan berkati. Ya. Malam. Elizabeth Lu, terima Malam. kasih. Istirahat semuanya. Tuhan berkati. Sampai Pak ketemu di Ustadz. waktu Floren, depan. jangan lupa Durhati kasih. Tuhan, Pak Ustadz. Terima kasih Durhati Tuhan. treatment yang rohani Ya, untuk Mbak Iya. Debo.